Halo Sobat Milenial, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ibadah puasa cepat lancar. Balik lagi di konten berekspresi di ruang literasi bersama gue Muhammad Adrian. Gue dari founder Visual Ekspresinya langsung. Karena kru-kru dari Visual Ekspresi juga sempat ada kendala dan dirumahkan. Jadi ini gue sebagai founder langsung membawakan konten ini berekspresi di ruang literasi dengan judul dampak ekonomi yang morat-marit akibat COVID-19 ini. Di sini gue langsung menanyakan kepada kru gue ya, teman-teman gue di Visual Ekspresi, pengalaman dia di cuti tanpa dibayar, dan sempat teman gue punya usaha-usaha kuliner terus di stop gara-gara COVID-19 ini, dan juga teman gue ada yang lagi di Jogja, dia baru lulus kuliah, sempat dia ke Jogja dan akhirnya dia tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu sempat tidak pulang, dia pengen pulang kampung sih, sebenarnya pulang kampungnya tuh nggak di Jakarta tapi di NTT gitu. Nah dia sempat kejebak. Nah kita lihat gimana, nanti kita tanya-tanya gimana kabarnya dia di sana, PSBB-nya gimana di sana, tertibkah warga di sana gitu. Nah ini gue langsung ke UT aja ya. Teh, lu apa kabar di sana? Nah ini gue pengen tanya, lu di unpaid leave ini kan salah satu kebijakan atau keputusan dari perusahaan kepada karyawan untuk dicutikan tapi tanpa adanya upah dari pihak perusahaan gitu. Jadi kayak ya semi-semi PHK lah, semi-semi PHK gitu. Cuman bahasa halusnya udah karena gue masih butuh lu, lebih baik di unpaid leave mungkin. Nah ini di posisi ini sebenarnya banyak yang nggak setuju karena cuti itu kan hak karyawan gitu. Hak karyawan di mana dia butuh istirahat, butuh ada kewajiban yang memang perusahaan nggak bisa mengganggu gugat kewajiban dari karyawannya itu gitu. Ada satu sisi yang memang perusahaan nggak bisa ikut campur gitu, makanya dia ngajuin cuti. Tapi kan ini karena situasi kondisinya lagi corona, terus posisi lu juga butuh kerjaan, ya makanya udah di unpaid leave tapi dirumahkan tapi lu nggak digaji. Nah ini sebelumnya ada diskusi nggak sih atas kebijakan unpaid leave ini? Terus juga gimana tanggapan lu tentang unpaid leave ini? Karena yang gue baca-baca sebenarnya Kemnaker sudah menerbitkan surat edaran bahwa perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19. Nah itu surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan sebenarnya ini memang gimana ya, kebijakan yang dilema juga sih buat perusahaan karena dia nggak ada pendapatan, dia mau PHK atau unpaid leave. Lebih baik unpaid leave aja kali daripada PHK gitu, karena PHK kan ada pesangon juga gitu dan dia harus nanggung pesangonnya itu. Nah maksud gue, kira-kira pertanyaan gue sekarang, lu sempat ada diskusi nggak sih terkait soal ini ke pihak perusahaan lo? Terus ada nggak sih tanggungan-tanggungan yang dikasih tapi di luar gaji ya, di luar gaji gitu kan? Lu di unpaid leave ini kan lu nggak digaji, kira-kira ada nggak sih selain itu tanggungan-tanggungan yang dari perusahaan karena lu di rumahkan ini masih di satu perusahaan, lu nggak dikeluarin gitu. Kira-kira ada nggak sih kebijakan perusahaan di luar tanggungan gaji, di luar gaji lu ada nggak sih tanggungan yang diberikan kepada perusahaan ke lu gitu di luar gaji? Terus tanggapan lu tentang unpaid leave ini gimana sih Teh? Iya betul, gue kena unpaid leave di tempat kerja gue. Untuk menanggapi pertanyaan pertama, ada nggak sih diskusi mengenai unpaid leave ini? Di tempat kerja gue, ini nggak ada diskusi sama sekali. Tapi sebelumnya itu dari awal-awal wabah, kita emang udah dikumpulin sama CEO-nya. Dan dibilang kalau misalkan wabah corona ini udah masuk Jakarta gitu-gitu, kita dikasih pemahaman sama mereka, kita dikasih edukasi juga cara penanganannya, cara pencegahannya seperti apa gitu. Kalau kayak gitu kan wajar ya dikasih tahu pengarahannya seperti apa. Tapi makin kesini wabahnya itu kan makin meluas, jadi makin gawat juga keadaannya. Akhirnya kita disuruh work from home di tanggal 16 kalau nggak salah. Nah itu menurut gue ya udah, work from home aja nih gitu kan. Kita
kerjanya di rumah aja gitu. Nah, tanggal sekitar tanggal 29 atau tanggal 30 ya, pokoknya akhir bulan, CEO gue ngabarin kalau misalkan kita ada unpaid half gitu, jadi unpaid leave setengah. Jadi 2 minggu kerja, 2 minggu diliburkan gitu. Jadi gajinya juga setengah. Oh oke, gue ngerti. Beberapa teman gue juga oke. Mungkin ini apa ya, langkah yang harus dilakuin sama perusahaan karena pemasukan mereka juga nggak seperti biasa kan. Ya udah, kita ngerti, kita unpaid half gitu. Tapi di tanggal 2 gue ditelepon sama HR dan mereka bilang kalau misalkan gue unpaid leave full gitu selama 1 bulan di bulan April gitu. Jadi kalau untuk masa unpaid leave ini kita nggak dikasih diskusi sama sekali. Mungkin diskusi antara manajemennya aja gitu. Kita cuma dikasih tahu pas keputusannya udah bulat. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ada nggak sih tanggungan lain yang ditanggung oleh perusahaan? Ada. Jadi kan gue ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sama asuransi swasta gitu kan. Nah, yang masih ditanggungkan ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Antara BPJS Kesehatan dan asuransi ini disuruh pilih mau pakai yang mana. Kalau misalkan mau pakai BPJS Kesehatan, berarti asuransinya di stop. Kalau misalkan gue pilih asuransi, berarti BPJS Kesehatannya yang di stop gitu. Selama unpaid ini sih cuma BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan atau asuransi aja yang ditanggung sama perusahaan. Gaji kita nggak ada gitu. Terus untuk menanggapi yang ketiga, gimana sih tanggapannya tentang unpaid leave ini? Jujur ya, sebenarnya waktu pas pemberitahuan ada unpaid half itu gue agak kaget gitu kan. Waduh. Oh ya udah deh gitu, berusaha terima aja, nggak apa-apa lah di unpaid setengah, yang penting masih ada pendapatan gitu kan. Nah, di saat ditelepon HR itu gue lebih kaget karena gue nggak di unpaid half, malah gue unpaid leave full gitu kan. Di situ sih gue kaget banget karena ya emang butuh pekerjaan, karena emang butuh pemasukan gitu kan. Kebutuhan sehari-hari kan nggak bisa di stop gitu. Cuman gue berusaha jelasin sih, nggak berusaha jelasin gimana ya, gue berusaha nanya sama HR, nggak ada keputusan lain selain unpaid leave full ini gitu. Ternyata emang mereka nggak bisa ngasih gitu kan. Ada lebih dari 10 orang yang di unpaid leave deh, mungkin hampir 20. Nah, terus pas habis itu mau gimana lagi kan, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, solusi yang lain juga nggak ada. Ya udah, kalau nyalahin keadaan terus mau sampai kapan? Akhirnya ya udah, coba aja terima gitu. Sedih sih kalau ada unpaid leave kayak gini, tapi ya nggak apa-apa. Semoga corona ini cepat segera berakhir. Yang di unpaid leave semoga cepat dipekerjakan kembali gitu. Jauh ini sih ya udah, gue cari pemasukan yang lain aja, mungkin dengan cara jual online gitu, jualan online
Gitu aja sih. Ya tanggapannya sedih sih, dan berharap semoga semua ini, wabah ini cepat segera berakhir. Ya sebenarnya dilema juga ya, di satu sisi perusahaan nggak bisa bayar, mau PHK juga dia masih butuh gitu. Karena memang yang gue baca ada beberapa karyawan yang di PHK di Ramayana, 87 karyawan kena PHK. Cuman ada informasi lagi kalau mereka dari Ramayana memutuskan PHK itu hanya sementara, orang yang terkena imbasnya akan dipekerjakan lagi gitu. Ya sebenarnya apa ya, dilema juga yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya pengen PHK, udah bebek unpaid leave. Sebenarnya unpaid leave itu kan jatuhnya cuti tidak ditanggung oleh perusahaan gitu. Sebenarnya kalau cuti harus ditanggung sih, karena kan cuti itu hak dari karyawan. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Nah terus gini deh, pesan lo sama pemerintah, terutama ya sama pemerintah terhadap kondisi yang sekarang seperti apa ya. Mungkin pengen yang tadi lo bilang, apa namanya, corona supaya cepat berakhir, supaya ini semua selesai gitu. Cuman kira-kira ada nggak sih, maksudnya supaya ekonomi kita tetap tumbuh, sementara kan kehidupan walaupun cuman kita tetap ngarapin corona ini selesai juga, apa ya, dilema juga gitu. Kita nggak tahu apa namanya, corona ini kapan berakhir gitu. Kira-kira apa harapan ke pemerintah tuh seperti apa? Kira-kira ada nggak harapan supaya pihak perusahaan nggak main asal mencutikan orang tanpa digaji atau apa gitu, demi kelangsungan ekonomi lu juga, atau gimana gitu? Iya, emang jadi dilema sih. Di satu sisi perusahaan nggak bisa bayar karena income-nya juga nggak seperti yang biasanya gitu kan. Tapi di sisi lain karyawan juga butuh. Dia kerja di situ, penghasilannya ya dari tempat kerjanya itu aja gitu kan. Kayak gue kerja aja menjak unpaid aja jadi jualan gitu kan. Mungkin harapan untuk pemerintah dikasih istilahnya subsidi gitu. Mungkin bisa dikasih subsidi untuk karyawan-karyawan yang terdampak COVID-19 ini. Kayak kemarin kan ada gembor-gembor, katanya ada kartu prakerja yang bisa ngasih subsidi untuk karyawan. Tapi menurut gue itu nggak efektif, karena gue sendiri pun nyoba, itu udah 3 kali daftar gelombang nggak lolos juga. Sedangkan temen gue yang dia masih kerja, yang dia masih punya penghasilan, dia lolos gitu. Jadi apa yang pemerintah canangkan masih kurang tepat sasaran sih. Yang benar-benar butuh malah nggak dapet, yang istilahnya masih ada pemasukan itu dapet. Atau mungkin pemerintah bisa mempekerjakan sementara bagi karyawan yang terdampak COVID-19 ini gitu, dengan kualifikasi tertentu. Ya mungkin sih, jadi biar ada pemasukan baru. Soalnya kan saat ini mau cari kerja yang lain juga susah gitu kan, karena pasti alasannya lagi ada wabah gitu. Iya benar juga sih, terutama kartu prakerja yang dicanangkan oleh pemerintah juga belum efektif. Karena kita lihat masyarakat tuh sebenarnya nggak butuh prakerja sih, walaupun sebenarnya ya dibutuhkan juga. Cuman di tengah pandemi corona seperti ini, mereka tuh lebih membutuhkan biaya langsung, bantuan langsung tunai sih sebenarnya dari pemerintah gitu. Biaya langsung yang ditujukan kepada masyarakat, terutama yang terkena PHK gitu. Oke Teh, semoga lo tetap berjuang di sana, tetap semangat. Gue yakin pandemi ini cepat selesai. Kita berharap semua pandemi ini cepat selesai. Dan gue yakin corona ini nggak akan lama kok. Gue yakin ini semua akan cepat selesai. Thank you Utari, semoga lo sukses juga untuk bisnis sampingan lo demi menutupi kebutuhan lo. Semoga kita semua bisa kumpul-kumpul lagi dan bisa beraktivitas lagi. Oke.
Nah, sekarang gue ke Maria. Mar, lo gimana kabarnya di Jogja sekarang? Udah berapa minggu lo di sana? Itu lo di Jogja dalam rangka apa, Mar tuh? Dalam kira-kira lo mau jenguk ada saudara di sana kah atau apa? Terus kita tahu PSBB di sama pemerintah kan ini semakin diperketat di sana. Nah, di berbagai wilayah. Nah, maksud gue di sana di Jogja keadaan masyarakatnya cukup disiplin kah? Kita lihat di Jakarta memang masih banyak lalu lalang ya. Kita nggak bisa nyalain masyarakat juga, mungkin karena dia ada kebutuhan yang harus dipenuhi juga, dia harus kerja, dia nggak bisa work from home, jadi dia harus keluar. Tapi di satu sisi ya ada beberapa masyarakat yang memang masih bandel untuk kebijakan PSBB ini ya gitu, karena mungkin ya udah bosen di rumah, tapi kan demi apa mempercepat penyembuhan COVID-19 ini kita harus disiplin untuk beberapa bulan ini, bukan beberapa bulan, untuk beberapa minggu ini, walaupun memang ya kita udah lama juga, udah berapa minggu nih di sini, 5 sampai 6 minggu kita udah gitu ya kan. Nah terus gimana tuh lo, gimana untuk memenuhi kebutuhan hidup lo sendiri tuh gimana di Jogja sekarang? Jadi gua di sini Jogja, alhamdulillah baik, puji Tuhan. Gue di sini di Jogja dihitung dari 4 Maret, berarti udah 1 bulan lebih ya sampai sekarang Mei. Jadi udah 1 bulan lebih gue di Jogja. Awalnya gue datang ke Jogja itu berniat untuk menghadiri acara wisuda dari saudara saya yang ada di sini Jogja. Kebetulan beliau kuliahnya di Sanata Dharma Jogja. Nah, keadaan di sini yang gue saksikan sendiri di sini Jogja, masyarakatnya cukup mengikuti aturan dari pemerintah. Cuman akhir-akhir ini karena lagi masa puasa, saya melihat udah ada beberapa warung yang sudah mulai buka atau beraktivitas seperti biasa, dalam hal mungkin karena lagi masa-masa puasa, mereka atau banyak masyarakat atau kebutuhan pokok masyarakat di sini yang pengen buka puasa. Jadi setiap jam 6 untuk menyambut buka puasa selalu ada yang jualan di pinggir jalan, udah mulai beraktivitas seperti biasanya gitu, Andre. Dan saya melihat kebijakan dari pemerintah cukup dijalani oleh masyarakat di Jogja ya, karena selama 1 bulan lebih di sini saya menyaksikan sendiri mereka cukup mengikuti aturan dengan baik, aturan pemerintah. Untuk kebutuhan hidup di sini Jogja, alhamdulillah teman-teman dan juga saudara di sini mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah kita dari NTT. Mereka mengirim sembako dan lain-lain untuk teman-teman atau mahasiswa ya yang kuliah di Jogja gitu. Jadi saya karena numpang dengan teman-teman, alhamdulillah ya bisa makan, dan saya juga dapat beberapa bantuan dari teman-teman seperti bantuan duit untuk memenuhi kebutuhan di sini, karena kebetulan kami di NTT orang tua di lockdown, jadi orang tua susah untuk mengirim duit untuk kebutuhan kami gitu. Oke, berarti Maria di posisi di sana emang tujuannya untuk menghadiri wisuda saudaranya ya yang ada di Yogyakarta. Nah itu sebelumnya sempat dapat baca berita, itu sempat ada kabar mau pemerintah sana mengadakan rapid test massal ya kalau nggak salah ya, yang gue baca itu Maria sempat melakukan rapid test massal juga nggak di sana? Mungkin gara-gara di Jogja lockdown sempat ada rapid test massal, kira-kira Maria ikut rapid test massal itu nggak? Dan juga harapan Maria terhadap pemerintah
baik di pemerintah daerah ataupun pusat, kira-kira ada nggak? Kalau harapan gue untuk pemerintah, semoga lebih tegas lagi dalam menangani COVID-19 ini, khususnya untuk bidang ekonomi, perekonomian. Karena yang kita tahu, perekonomian Indonesia sangat rendah dibanding perekonomian di negara-negara lain, karena memang negara kita sendiri masih dalam proses negara berkembang. Dan rata-rata kebutuhan ekonomi di sini adalah kebanyakan usaha-usaha mikro. Dan kemarin banyak juga berita tentang beberapa karyawan yang di PHK. Harapannya sih untuk Menteri Tenaga Kerja lebih tegas lagi dalam menangani karyawan-karyawan yang di PHK. Dan pesan-pesannya juga tetap semangat, sabar dalam menerima kritikan dan saran dari masyarakat dan netizen-netizen yang ada di negeri tercinta ini. Semoga corona ini lekas selesai. Oke, Maria, thank you. Semoga lu tetap semangat di Jogja, tetap berjuang, tetap survive. Gue yakin pandemi corona ini bisa cepat selesai dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa tetap isolasi mandiri, karena isolasi mandiri itu penting banget. Dan itu merupakan kontribusi kecil kita terhadap masyarakat Indonesia, terutama tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Oke, balik lagi di visual ekspresi. Kita masih ada beberapa pembahasan karena waktu yang memang tidak mencukupi. Jangan lupa untuk tonton terus visual ekspresi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kita ada beberapa pembahasan terutama terkait dengan usaha-usaha kuliner yang tengah morat-marit, bahkan ditutup untuk sementara. Ada yang ditutup sementara, ada juga yang ditutup untuk selamanya. Mereka mengubah strategi bisnis, bahkan lebih tepatnya banting setir sih. Udah nggak usah kuliner lagi, mungkin dia usaha yang lain. Ada juga yang kayak gitu. Tapi di sini narasumbernya teman-teman gue, mereka tetap memutuskan untuk bertahan di tengah corona ini, untuk tetap berjualan. Dan bahkan temen gue ada yang menutup sementara. Nah, gue pengen tanya sih beberapa tentang strategi bisnis dia ke depannya, dan juga bagaimana mereka menerapkan kebijakan-kebijakannya untuk mensejahterakan karyawan-karyawannya di tengah pandemi seperti ini. Tentunya sulit ya. Nah, kita akan lihat nih, bagaimana sih, kita ingin lihat pengalaman-pengalaman mereka di bidang kuliner. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.